selaku pemateri pelatihan karya tulis ilmiah. Yang saya hormati seluruh panitia pelaksana pelatihan karya tulis ilmiah, serta seluruh peserta pelatihan karya tulis ilmiah yang berbahagia. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Nama, Helmianor MPD, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 5 Juli 1988, alamat Amuntai, nomor telepon 0852 57 17 93 69. Email helmor@helme.com. Status kawin. Riwayat pendidikan S1 Pai Stai Aljami Banjarmasin, S2 Pai IAIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib peserta KTI. 1. Peserta KTI wajib menggunakan nama lengkap atau nama asli. Yang kedua, peserta wajib on kamera kecuali yang memang berhalangan dan sebelumnya telah meminta izin kepada panitia. 3. Peserta wajib memperhatikan dari awal hingga materi selesai. Saat pemateri menjelaskan, peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mute kecuali apabila ingin merespon ataupun apabila ingin bertanya kepada pemateri. Yang terakhir, peserta yang ingin bertanya wajib menyebutkan pertanyaannya dengan sopan dan menyebutkan nama, jurusan, serta semester, lalu pertanyaan. Baiklah, untuk memasuki materi kita pada hari ini, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Helmianor MPD selaku pemateri untuk menyampaikan materi kita pada hari ini dan diucapkan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun tidak secara langsung melalui aplikasi Zoom dalam rangka pelatihan karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa Stairaha Amuntai. Bapak tidak panjang lebar, kita langsung saja masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya akan Bapak tampilkan dulu slide materi kita pada hari ini. Anunya aktif ya kalau suara Bapak. Munculannya.
Sebelumnya suara Bapak bisa didengar dengan jelas? Jelas. Ya, jelas Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, morning. Jelas. 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 Awak, namanya. Ini mah dibentuk. Apa namanya? Oke, langsung saja kita mulai. Masih ada yang aktif suaranya. Yang muncul dari semalam itu labihan Bang. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pelatihan penulisan karya ilmiah. Mulai dari pengertian karya ilmiah. Nah, di sini bisa kalian lihat pengertian karya ilmiah ketika nanti kalian ditanya apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah atau istilah lainnya karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis. Jadi bisa dalam bentuk tulisan biasa maupun laporan tertulis atau yang disebut dengan laporan penelitian yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian. Nah, pengkajian ini bisa nanti bentuknya makalah, tidak mesti harus bentuknya penelitian. Nah, terhadap suatu masalah oleh seseorang atau individu atau sebuah tim, makanya bisa individual, bisa kelompok. Makalah bisa individu, bisa kelompok. Jadi memang karya ilmiah itu bisa perorangan, bisa kolaborasi atau kelompok. Nah, kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada yang namanya artikel jurnal. Nah, perlu diketahui sekarang artikel jurnal itu merupakan urutan pertama dalam karya tulis ilmiah. Jadi skripsi, tesis, bahkan disertasi untuk S3 sekalipun sekarang levelnya di bawah daripada artikel jurnal. Kenapa? Karena artikel ini nanti tingkatannya ada yang dari nasional, ada yang sampai internasional. Apalagi kalau nanti kalian melanjutkan studinya, bahkan nanti misalnya kalian akan mengusul untuk jadi guru besar atau profesor, itu syarat utamanya adalah kalian menulis di jurnal internasional. Nah, jadi yang pertama karya tulis ilmiah itu adalah artikel jurnal. Yang kedua paper, itu juga termasuk karya tulis ilmiah. Yang ketiga makalah. Nah, karena hari ini sebagian besar peserta adalah semester 1,
Maka pelatihan kali ini kita fokus ke makalah, jenis karya tulis ilmiahnya. Kemudian ada lagi tugas akhir. Nah, tugas akhir itu sesuai jenjangnya. Untuk jenjang S1 itu disebut skripsi ya. Untuk jenjang S2 disebut tesis ya. Adapun jenjang S3 itu disebut disertasi. Lalu ada yang bertanya, apa perbedaannya 3 jenis ini? Skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, di sini Bapak beri gambaran, skripsi itu menggunakan teori. Jadi, indikatornya skripsi itu kalian sudah mulai bisa menggunakan teori. Untuk S2, tesis, itu sudah mulai membandingkan teori. Nah, jadi bukan hanya menggunakan, tapi membandingkan teori. Nah, untuk jenjang S3, itu bukan lagi membandingkan, tapi menemukan teori. Nah, jadi di situ apa perbedaannya. Nah, kita lanjut. Nah, kita fokus tadi untuk penulisan makalah. Kita mulai dari di sini ada pengertian, ketentuan penulisan, sistematika, dan teknik penulisannya. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat, makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Jadi nanti apalagi yang semester atas jangan terkejut kalau makalahnya diminta laporan lapangan. Karena makalah itu tidak mesti dari buku. Makalah itu bisa bentuknya pustaka, bisa kajian lapangan. Misal ada misalnya mata kuliah masa ilul fiqih misalnya al-haditsah, permasalahan fikih yang baru. Di situ misalnya ada dibahas tentang kasus aborsi. Nah, secara teoritisnya aborsi itu tidak boleh, aborsi itu begini-begini. Tapi misalnya dosen saya minta makalahnya kajian lapangan, maka hilang semua itu teori. Kenapa? Memang betul aborsi itu tidak boleh, tapi di tempat tertentu aborsi itu justru jadi hal yang biasa misalnya. Nah, itu jadi kajian. Kenapa bisa banyak kasus seperti itu? Nah, kalau diteruskan makalahnya itu bisa jadi skripsi. Kalau dilanjutkan. Jadi kalau ada tugas, makalah misalnya bentuknya lapangan, jangan merasa keberatan, kerjakan. Siapa tahu itu justru bisa dikembangkan menjadi skripsi. Ya. Nah, kemudian makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu. Makanya di bagian koper ditulis makalah ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah apa misalnya. Nah, kemudian sebagai sarana untuk mendemonstrasikan pemahaman penulis. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, makalah bukan parade kutipan. Bukan comot buku ini, gabung jadi satu. Bukan. Makalah itu adalah pemahaman penulis. Jadi baca bukunya sampai habis, baru penulis memahami, baru ditulis makalahnya. Jadi kalau ada makalah selesai 2 hari, itu jadi pertanyaan. Apakah copy paste atau comot bukunya langsung diketik. Nah, itu namanya parade kutipan, bukan makalah. Jadi makalah itu dipahami dulu. Bahkan yang mahal dalam sebuah makalah itu adalah apa? Pemikiran dari si pemakalah. Itu yang mahal dari makalah itu. Kalau cuma kutipan, orang lain pun bisa. Nah, tapi kalau sudah pemahaman si pemakalah dituangkan dalam makalah itu, nah itu yang bikin makalahnya mahal. Makanya kalian jangan bingung, ada dosen hanya buat makalah dapat dana sampai 1 bahkan 2 miliar. Padahal cuma bikin makalah. Dapat dana hibah penelitian sampai
2 miliar. Kenapa? Karena pemikirannya itu mahal. Ya. Nah, kemudian sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber. Makanya tadi kata Bapak, bukan parade kutipan, tapi kemampuan seseorang atau kemampuan si pemakalah untuk memahami isi buku. Ya. Kemudian, nih yang Bapak beri tanda merah, jadi makalah bukan rangkuman dari berbagai sumber. Yang ada kebanyakan makalah itu rangkuman. Comot buku ini, ketik. Nah, itu bukan makalah namanya ya. Jadi makalah itu pemahaman dari si penulis. Baik. Kita langsung saja masuk ketentuan penulisan makalah. Ini khususnya bagi yang semester 1. Nah, di sini bisa kalian lihat, yang pakai HP bisa di screenshot atau nanti materinya Bapak share saja. Nah, di sini ketentuannya jenis hurufnya Times New Roman. Kalau huruf Arabnya tradisional Arabic. Jadi jangan bingung kalau kalian bikin makalah ada huruf Arab, jenisnya Times New Roman langsung dicoret oleh dosen pembimbing, dosen pengampu. Kenapa? Karena tidak sesuai ketentuan. Kalau huruf Arab itu ketentuannya tradisional Arabic, ya. Kemudian ukuran fontnya 12, ya. Jarak spasi 1,5. Ukuran kertas kuarto atau A4. Bapak lihat, khususnya yang semester awal biasanya masih ada yang pakai kertas F4 yang panjang itu ya. Nah, jadi pakai kertasnya A4 yang pendek gitu. Marginnya atas 4 semester. Bagian kanan A4 semester, 4 cm. Kemudian bawahnya 3 cm. Bapak lihat ada yang tertukar. Samping kirinya tidak. Akhirnya ketika menjilid hilang tulisannya. Harusnya samping kiri itu 4. Ya. Kenapa? Samping kiri 4. Samping kanan 4 ya. Karena kan dilihatnya dari seperti itu. Nah, supaya mudah ketika menjilid. Dan tipe kita menggunakan footnote catatan. Nah, kita pakai footnote. Untuk sumber yang dari internet itu ditulis penulis artikelnya, ya. Kemudian alamat situsnya dan tanggal aksesnya. Jadi kalau kalian hanya mengutip linknya saja atau websitenya saja, maka dianggap tidak benar pengutipannya, ya. Kemudian sumber kutipan yang bisa digunakan bisa ensiklopedi, kamus, jurnal, buku, artikel jurnal. Jadi kalau ada yang mengutip blogspot, ya, atau Wikipedia, itu dipastikan dicoret oleh dosen. Jadi jangan bingung, maka ulun ngumpul makalah, kenapa nilai ulun C? Oh ternyata makalahnya tidak benar penulisannya, ya. Karena makalah itu yang dinilai 2. Pertama penulisan, kedua presentasinya, pemaparannya. Jadi walaupun pemaparannya bagus, tapi penulisannya tidak benar, maka tetap nilainya rendah. Nah, ya. Nah, berikutnya kita masuk sistematika makalah. Nah, makalah itu terdiri dari 3 ya, 3 bagian, yaitu bagian awal, isi, dan penutup. Nah, bagian awal apa saja? Nah, bagian awal yang pertama halaman judul.
ya, termasuk cover di bagian depannya. Kemudian kata pengantar. Kemudian daftar isi. Kemudian daftar tabel kalau pakai tabel. Kalau makalah kita tidak pakai tabel rata-rata. Yang mulai pakai tabel itu biasanya skripsi ya. Nah, ini baru bagian awal ya. Kemudian kita masuk bagian isi. Nah, bagian isi ini yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup, kesimpulan. Jadi kesimpulan itu bukan bagian penutup, tapi bagian isi ya. Jadi masih bagian isi. Nah, pendahuluan apa saja? Latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah. Kemudian tujuan. Nih, tujuan apa? Penulisan ya. Kalau skripsi nanti namanya tujuan penelitian. Kemudian manfaat penulisan makalah. Baru metode penyusunan kalau ada metodenya. Kalau kita tidak ya, cukup sampai manfaat penulisan. Nah, kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini terdiri dari dua. Yang pertama tinjauan teoritis, kedua pembahasan. Nah, yang Bapak lihat makalah yang ada itu sebagian besar baru yang poin pertama. Baru tinjauan teoritis, belum ada pembahasannya. Yalah. Misalnya apa? Bahasa Arab misalnya, fi'il madhi. 1. Pengertian fi'il madhi. 2. Jenis-jenis fi'il madhi. Yalah. Beserta maknanya misalnya. Itu baru kajian teoritis, belum pembahasan. Nah, yang mahal dari makalah itu ya adalah pembahasan ini. Yang dari isi pemakalah pemikirannya. Nah, tapi Bapak lihat di situ jadi satu antara kajian teoritis dengan pembahasan. Jadi harusnya di bab 2 itu pembahasan, misalnya A, kajian teoritis, B, pembahasan. Nah, itu harusnya. Kemudian bagian penutup, yang pertama kesimpulan, yang kedua saran. Ya. Jadi ada dua, kesimpulan dan saran. Nah, yang sering kali diabaikan adalah kesimpulan. Kenapa? Karena kesimpulannya tidak nyambung dengan pertanyaan. Kan kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah. Pertanyaan. Pertanyaannya 3, kesimpulannya 1. Harusnya pertanyaannya 3, kesimpulan juga 3. Rumusan masalahnya 3, kesimpulan juga 3. Tapi anehnya di kesimpulan cuma 1 paragraf. Nah, itu kan tidak sesuai. Nah, berikutnya, bagian penutup lampiran ya. Bagi yang menulis skripsi, dia ada lampiran. Ada foto kegiatan wawancara ya. Ada daftar terjemah. Jadi banyak ya. Jadi daftar pustaka dan lampiran. Baik, berikutnya. Ini bagian awal, isi dan penutup. Kita langsung saja. Nah, kita langsung masuk bagaimana penulisan makalah. Kita mulai langsung bagaimana menulis judul. Nah, di sini kalian lihat judul itu menggambarkan isi tulisan. Ya. Yang kedua mencakup masalah pokok serta hal-hal penting yang ditonjolkan. Yang ketiga harus dirumuskan secara singkat dan jelas. Jangan sampai judul sampai 5 baris. Misalnya ada judul skripsi sampai 5 baris misalnya. Nah, judul yang paling baik adalah judul yang paling umum.
Ya. Semakin umum judul, semakin baik. Itu. Kemudian kata-kata kunci harus dipilih sehingga keseluruhan isi terwakili, ya. Jangan justru kata kuncinya yang ketinggalan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja praktekkan di sini. Nah, ini kelihatan lah. Misal, di sini ada judul makalah pemikiran tentang sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di masa dinasti Fatimiyah. Di sini judulnya sudah merangkum. Yang pertama tentang pemikiran, ya. Yang kedua tentang sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Kemudian di mana? Di masa dinasti. Nah, jadi harus jelas judulnya, ya. Misal kalau judulnya seperti ini. Pemikiran tentang sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Pertanyaan Bapak, ini judul sempurna atau tidak? Ini masih awang-awang. Kelembagaan pendidikan Islam di mana? Kelembagaan pendidikan Islam kapan? Nah, ini judulnya masih mengawang-awang, ya. Jadi harus jelas. Nah, itu pembuatan judul. Berikutnya, halaman koper. Nah, pada halaman koper dituliskan judul penelitian dengan lengkap. Kalau makalah berarti judul makalah, ya. Sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Kemudian di bawah judul perlu dicantumkan jenis dan tujuan laporan. Kita lihat dari contohnya. Nih, diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah. Nah, berarti di sini harusnya ditambah apa? Makalah. Nah, karena jenisnya makalah. Kemudian dan tujuan laporan, makalahnya untuk apa? Untuk memenuhi. Nah, jadi pertama jenisnya makalah, kemudian tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi tugas. Tugas mata kuliah apa? Sejarah pemikiran pendidikan Islam, ya. Berikutnya, cantumkan nama dosen pengampu atau dosen pembimbing. Di bawahnya, nih. Jangan terbalik, dosen pembimbing di bawah, penulis makalah di atas. Nah, Bapak sering menemukan itu, ya. Khususnya mahasiswa baru karena dia mungkin baru pertama kali bikin makalah. Jadi dosen pengampu setelah apa tadi? Tujuan penulisan, baru dosen pengampunya siapa? Misalnya Bapak dosen pengampunya. Nah, kemudian nama penyusun atau mahasiswa plus nomor induk. Nah, ini urutannya. Oleh siapa? Misalnya oleh Jamaluddin. NIM-nya berapa? Nah, NIM-nya di bagian bawah. Boleh juga di bagian samping nama, boleh. Tapi sebagian besar makalah menggunakan seperti ini. NIM-nya di bawah. Di bawah nama, ya. Baru tuliskan logo lembaga. Nah, di sini logo lembaga kita, STAI Raka. Nah, ini. Yang mahasiswa baru semester 1 misalnya tidak punya logonya, bisa di-download di internet. Juga banyak logo STAI Raka. Nah, setelah logo apa lagi? Ini yang mahasiswa lama juga kadang tertukar urutannya, ya. Jadi
Harus dilihat betul-betul. Setelah logo baru nama lembaga. Apa nama lembaga kita? Nah, STAI Raka, Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI Rasyidiyah Khalidiyah. Nah, setelah itu baru jurusan atau prodinya. Misal, prodinya apa di sini? Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baru kotanya Amuntai. Baru tahun penyusunannya. Misalnya 2020. Oh, ada di bawah. 2021. Nih. Ya. Sampai di situ bisa dipahami. Halo? Sebelum Bapak lanjutkan. Di-unmute sama host ya. Kak. Pak. Setelah itu kita lanjut. Bapak izin bertakun. Nanti di sesi terakhir tanya jawabnya. Bapak cuma konfirmasi sebelum Bapak melanjutkan dulu. Baik, kita lanjutkan. Di halaman judul cover sudah Bapak paparkan. Berikutnya kita masuk kata pengantar. Ya. Nah, bagaimana kata pengantar yang baik? Nah, di sini kata pengantar adalah bagian makalah yang berfungsi mengantarkan. Namanya juga kata pengantar. Jangan kata pengantar hanya sekedar tulisan. Tapi kata pengantar itu harusnya sebagai kalimat pengantar, ya, yang mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas. Jadi sangat aneh kalau di kata pengantar tidak ada judul makalah. Pertanyaan Bapak adalah di kata pengantarnya. Nah, harus ada ya. Jadi karena itu yang mengantarkan sebelum masuk ke isi makalah. Nah, lalu apa saja yang harus ada dalam kata pengantar? Pertama, ungkapan rasa syukur ya. Nih kita lihat. Contoh kata pengantar. Nah, ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Di sini bismillahnya Bapak hilangkan. Kenapa? Karena khawatir kadang makalah diletakkan di bawah. Makanya bismillahnya Bapak gunakan dengan terjemah saja. Ya. Baru segala puji bagi Allah berkat bimbingan serta petunjuknya akhirnya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Itu namanya kalimat syukur ya. Nah, ungkapan rasa syukur penulis. Kemudian identitas makalah, judul dan tujuan penulisan yang tercantum dalam lembar judul. Kopi, kalau kadang alih kopi dipaste di kata pengantar ya. Nah, di sini contohnya apa? Misalnya makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam, pemikiran pendidikan Islam yang diasuh atau diampu oleh Bapak Helmianor MPD misalnya. Nah. Kemudian uraian singkat isi makalah. Kata pengantar. Nah, misalnya, nah di sini belum ada nih uraian singkat. Misalnya
di mana pada makalah ini akan diuraikan tentang kelembagaan pendidikan Islam di masa dinasti Fatimiyah. Nah, kemudian ucapan terima kasih. Nih, dengan selesainya pembuatan makalah ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang telah membimbing. Padahal kita nggak wis orang yai misalnya tuh. Tapi tetap ada ucapan terima kasih. Nah, berikutnya harapan penulis, kemudian tempat, tanggal, dan identitas penulis. Nih, harapan penulis apa di sini? Semoga makalah sederhana ini bermanfaat secara keilmuan bagi penulis. Nah, ini kan harapan nih. Nah, baru ini kota, kemudian bulan, tanggal, bulan, tahun, dan penulis. Ya, itu contoh kata pengantar. Berikutnya, kita langsung masuk daftar isi. Daftar isi menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan. Kemudian mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halamannya, ya. Nah, bagaimana contoh daftar isi? Nah, di sini misalnya nah ini. Bab 1, bab 2, bab 3 ya, baru daftar pustaka. Bab 1 latar belakang masalah, rumusan masalah. Kalau ada tadi misalnya bertambah tujuan, penulisan, kemudian manfaat, penulisan. Nah, itu juga. Apalagi di zaman kalian itu sudah banyak yang jadi daftar isinya, tinggal diganti isinya. Nah, iyalah, kadang alih lagi. Kemudian daftar lampiran kita tidak ada di bagian makalah ya. Nah, lalu latar belakang masalah. Bagaimana membuat latar belakang masalah? Yang pertama fenomena atau informasi yang berhubungan dengan topik. Latar belakang empiris atau kejadian lapangan. Kemudian hasil telaah pustaka yang relevan dengan penelitian. Misal kita lihat di sini rumusan masalah. Misalnya tadi judulnya Dinasti Fatimiyah ya. Nah, di sini misal dalam Islam banyak dikenal berbagai dinasti, seperti dinasti Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Adanya dinasti-dinasti tersebut merupakan revolusi ketiga dari bentuk pemerintahan langsung oleh Rasulullah dan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, muncul beberapa dinasti kecil. Nah, mulai kan masuk di antaranya dinasti Mughal di India, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Syafawi di Persia. Nah, mulai sudah masuk dinasti Fatimiyah. Makin mengerucut. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti Islam. Nah, sudah mulai masuk ya. Jadi rumusan masalah itu sudah mulai menggambarkan isi makalah ya. Nah, berikutnya karena keterbatasan waktu jadi Bapak ringkas saja. Nanti di sesi tanya jawab bisa kita lebih jelas lagi membahasnya. Lalu rumusan masalah. Bagaimana cara membuat rumusan masalah? Rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, cara membuat rumusan masalah adalah ini rumusnya seperti ini. Cara membuat rumusan masalah, judul, kemudian nih, bagaimana
baru judul. Nah, jadi cara membuat rumusan masalah itu tulis kata bagaimana baru judul. Nah, atau tema. Misal judulnya tadi bagaimana, kita ambil di cover. Nah, kalau Anda kadang-alih ambil di sini. Ini kita copy. Kita andak di bagian judul. Rumusan masalah ya. Nah. Bagaimana pemikiran tentang sistem ya dan kelembagaan pendidikan Islam di masa dinasti Fatimiyah, lalu beri tanda tanya. Nah, selesai. Itu sudah jadi rumusan masalah. Jadi bagaimana baru ditambah judul. Tapi nanti ini dibetulkan hurufnya ya. Huruf kecil semua. Ini kan masih huruf besar. Jadi tidak perlu sulit untuk membuat rumusan masalah. Kata bagaimana ditambah judul. Itu sudah jadi rumusan masalah. Berikutnya tujuan. Nah, tujuan ini langsung saja. Untuk membuat tujuan, ketik untuk mengetahui bagaimana tambah judul. Nah, itu sudah jadi tujuan. Misalnya, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kelembagaan pendidikan Islam di masa dinasti Fatimiyah. Jadi tinggal tambah judul. Untuk mengetahui bagaimana, tambah judul. Nah, kemudian manfaat. Ini sesuai nanti apa? Arahan dari dosen pembimbing. Misalnya manfaatnya untuk apa makalahnya. Nah, kita masuk kajian teoritis atau tinjauan pustaka ya. Yang pertama, membuat teori-teori utama atau turunan yang berkait dengan masalah yang dibahas. Misal teorinya seperti ini. Misalnya kewajiban orang tua. Nah, lalu di bawahnya pengertian kewajiban orang tua. Kemudian kewajiban orang tua menurut Islam misalnya. Kewajiban orang tua menurut undang-undang. Nah, misalnya. Jadi kajian teorinya itu dibuat ada turunannya, mulai dari pengertiannya, kemudian bagaimana menurut Islam misalnya, kemudian bagaimana menurut undang-undang misalnya. Jadi kajian teori itu harus ada turunannya. Nah, turunannya itu gimana melihatnya? Bisa melihat di buku ya. Nah, di buku itu sudah sistematis. Bisa kalian lihat nanti sistematikanya, teorinya.
Nah, yang kedua menyajikan kutipan pendapat dari buku yang harus diselingi dengan pendapat penulis. Jadi jangan tadi jar Bapak, jangan parade kutipan. Mulai paragraf pertama sampai paragraf terakhir kutipan aja. Tidak ada sama sekali apa? Nih, pendapat penulis. Nah, jadi harusnya misalnya satu kutipan di bawahnya pendapat penulis. Misalnya menurut penulis, misalnya hal yang dikemukakan oleh Az-Zumadi Azra misalnya merupakan hal yang sangat tepat karena sangat penting bagi orang tua misalnya. Nah, itu harus ada ya pendapat penulis. Jangan hanya parade kutipan. Yang ketiga, penulis harus mampu membandingkan dan pada akhirnya menyatakan posisinya terhadap teori. Di bagian akhir, dengan demikian penulis berasumsi bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zumadi Azra merupakan hal yang seharusnya dikembangkan oleh di situ apa? Baru apa? Ada posisi penulis di makalah itu. Tapi kalau hanya menurut Az-Zumadi Azra itu namanya mengutip, bukan menulis, ya. Ya. Berikutnya bukan rangkuman buku atau rangkuman berbagai buku. Ya jawab tadi. Kutip buku ini, kutip buku ini. Jadi kan makalah itu namanya rangkuman buku, bukan makalah, ya. Kemudian penulis makalah harus benar-benar jujur untuk mencantumkan sumber kutipan. Kalau Anda mengutip makalah, maka yang Anda kutip bukan bukunya, tapi makalahnya. Jangan Anda mengutip makalah, di makalah itu ada kutipan, kutipannya yang Anda kutip itu namanya Anda berdusta. Kalau bahasa kasarnya itu namanya maling kutipan. Kenapa? Karena yang mengutip pertama bukan kita, yang mengutip pertama adalah si pemakalah. Berarti harusnya kita mengutip bukan bukunya, bukan kutipannya, tapi makalahnya yang kita kutip. Ya. Nah, itu namanya nanti apa? Kejujuran akademik, ya. Tapi Bapak lihat biasa aja, jangankan kutipannya, makalahnya seigian diambilnya. Ada lagi kutipannya. Nah, itu namanya tidak jujur. Kalau orang itu apa? Sadar pikir, misalnya gara-gara itu dia lulus mata kuliah itu, dan gara-gara lulus mata kuliah itu dia lulus kuliah, dan gara-gara lulus kuliah dia dapat pekerjaan, berarti pekerjaannya haram semua. Karena dari awal dia sudah tidak jujur. Maka semuanya haram karena dari awalnya sudah haram. Ya. Nah, itu hati-hati. Berikutnya tidak ada satu kalimat hasil kutipan yang tidak dicantumkan sumbernya. Semua harus dicantumkan sumbernya. Ya. Nah, berikutnya pembahasan. Nah, pembahasan ini merupakan hasil reaksi penulis makalah terhadap tinjauan teoritis. Jadi kalau ada yang kenapa ini aja pembahasannya kayak pendapat Inya, memang harusnya makalah itu pendapat Inya. Pendapat ya. Nah, kemudian pembahasan makalah merupakan karya tulis penulis, bukan hasil mengutip dari sumber lain. Jadi hasil kutipan itu di bagian apa tadi? Kajian teoritis. Tapi kalau pembahasan itu sudah pemikiran si pemakalah. Makanya tadi bab 2 itu isinya akan 2, yaitu kajian teoritis kemudian pembahasan. Nah, pembahasan sebuah makalah dapat berupa analisis, uraian, deskripsi, atau aplikasi atas kajian teoritis sebelumnya. Nah, yang paling baik itu adalah analisis. Nih. Nah, ini analisis ini harganya mahal ya. Kenapa? Karena ini hasil dari pemikiran si pemakalah. Kemudian komposisi antara bagian kajian teoritis dengan bagian pembahasan minimal 1:2. Artinya pembahasan haruslah lebih banyak daripada kajian teoritis. Ada kita kajian teoritisnya yang banyak, pembahasan si pemakalah sedikit. Nah, itu terbalik namanya. Kalau makalah skripsi aja
Bab 1, 2, 3-nya 60 halaman. Bab 4-nya paparan datanya cuma 10 halaman. Padahal bab 4-nya itu yang iya. Ya. Kemudian analisisnya pulang 5 halaman. Gimana mau dapat A skripsinya? Ya. Kalau hanya kutipan semua orang bisa. Tapi kalau sudah menganalisis tidak semua orang bisa. Nah, berikutnya jenis makalah. Nih, ada makalah biasa, ada makalah dukungan, ada makalah tolakan. Nah, yang kita pakai itu kebanyakannya makalah biasa. Belum sampai kepada makalah dukungan, apalagi sampai makalah tolakan. Nah, makalah tolakan ini misalnya apa? Dia membuat makalah untuk menolak teori dari si penulis buku misalnya. Wah, itu yang hebat. Bukan hanya makalah saya mengutip dari ini. Nah, itu makalah biasa namanya. Ada juga makalah dukungan. Dia mendukung teori yang ada di buku itu. Nah, itu makalah dukungan namanya. Yang paling hebat itu makalah tolakan. Menurut saya teori ini sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang. Wah, harusnya yang dijadikan teori sekarang itu adalah begini. Wah, itu makalah tolakan dan harganya mahal. Ya coba tadi ada yang sampai dapat dana miliaran. Nah, jadi kalau dosen ada yang mendadak kaya, itu dasar dosennya rajin. Ya, tidak hanya sekedar mengajar. Kalau hanya sekedar mengajar tapi tidak rajin menulis, maka dosennya biasanya vakum, seperti itu saja. Tapi kalau ada dosen rajin menulis, lihat ya, si Din hanya ngajar beberapa tahun sudah naik terus karirnya, karena memang seperti itu. Sama mahasiswa, kalau dia rajin menulis, karena diundang acara, ngisi acara, ya dapat duit. Nah itu kalau pikirannya duit ya. Tapi kalau pikirannya karir, wah itu luar biasa ya. Jadi pemikiran kita itu harganya mahal. Ya. Nah berikutnya di bagian kesimpulan, memuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap isi. Simpulan bukanlah rangkuman. Sekali lagi Bapak ulang, simpulan bukan rangkuman, melainkan berupa jawaban yang mendasar atas masalah yang diajukan. Ya jawab apa tadi? Kalau rumusan masalahnya 3, maka kesimpulannya juga 3. Karena kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan harus sejalan dengan masalah dan tujuan yang ditetapkan. Kemudian teknik penulisan kesimpulan dapat dilakukan melalui 2 bentuk. Pertama bisa dalam bentuk butir demi butir, dan kedua bisa dalam bentuk esai padat. Misalnya ada 3 rumusan, boleh pakai 3 paragraf langsung, boleh pakai poin. 1 ini, 2 ini. Nah, jadi jangan kena napa aja kesimpulan pakai nomor pulang, boleh ya. Boleh juga langsung narasi. Misalnya 3 paragraf. Nah, 1 paragraf menjawab rumusan pertama misalnya. Nah, itu. Nah, berikutnya saran. Saran ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis. Bahkan saran ini yang paling baik itu bentuknya tadi bisa mendukung, bisa menolak. Nah, itu yang paling baik sarannya. Bukan saran alangkah lebih baiknya misalnya apa. Jadi saran di sini bentuknya bisa dukungan, bisa penolakan. Saran harus selalu berhubungan dengan isi makalah. Jangan isi makalahnya dinasti Fatimiyah, sarannya kepada kepala sekolah agar kan nyambung jadinya. Gara-garanya copy paste makalah kawan, kada ingat mau ubah. Kemudian saran dapat ditujukan bagi para pembuat kebijakan. Wah, pengguna makalah atau kepada penulis makalah berikutnya. Misalnya kepada penulis makalah berikutnya agar bisa melihat buku-buku terbaru misalnya dan referensi terbaru agar isi makalah menjadi lebih aktual misalnya. Nah, itu ya. Kalau di skripsi biasanya Pak untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dalam
bentuk atau objek yang sama di lokasi yang berbeda misalnya. Nah, di situ ada sarannya. Makanya kalau ada yang bertanya misalnya yang semester atas, kayak apa cara membuat judul skripsi, di antara caranya buka skripsi orang. Lihat sarannya. Nah, misalnya di sarannya itu katanya penelitian saya ini penelitian kualitatif, silahkan Anda kembangkan menjadi penelitian kuantitatif misalnya. Nah, itu ada sarannya di situ. Nah, berikutnya daftar pustaka. Nah, bagaimana cara pembuatan daftar pustaka? Di sini sudah Bapak buatkan contohnya nih. Daftar pustaka. Nah, ini. Jadi daftar pustaka itu cara pembuatannya nah, sekarat anunya baterainya. Hadi di ruangan Bapak ada tas Bapak tuh anunya casannya. Nah, daftar pustaka itu yang pertama termasuk yang hadir di sini ya. Daftar pustaka itu untuk penulisan nama bisa dibalik namanya atau gunakan nama yang populer. Misalnya Imam Al-Ghazali, nama asli beliau siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Harusnya namanya di sini Muhammad kan? Tapi karena nama populernya Al-Ghazali, maka kita ketik saja Al-Ghazali. Nah, boleh. Atau dibalik. Misalnya nih. Nih, misalnya Philip. Ini kan nama aslinya Philip Kahiti. Dibalik Kahiti Philip. Nah, dibalik ya. Untuk penulisan nama. Kemudian untuk judul buku diketik miring. Di kampus kita selain miring juga tebal ya. Diketik tebal. Nah, setelah itu baru titik. Setelah titik baru kota terbit. Jakarta misalnya. Baru penerbit Raja Grapindo Persada. Baru tahun terbit. Nah, ini cara pembuatan daftar pustaka. Kalau dia terdiri dari 2 baris, maka yang bagian bawahnya itu dimasukkan sekitar 1 sampai 2 jaraknya ke dalam ya. Nih contohnya. Kemudian daftar pustaka harus sesuai abjad. Nih. Mulai dari A sampai Z. Nah, sesuai abjad. Lalu ada yang bertanya, ini Pak kenapa Al-Sibai? Maka ini A. Kenapa tak ke bawah? Ini yang nulis skripsi nanti ya. Kenapa ini tak ke bawah andakannya? Karena Al-Sibai ini yang dipakai S-nya, bukan Al-nya. Jadi kalau kalian nulis nanti ada Al-nya, bukan Al-nya yang dipakai, tapi setelah Al-nya. Berarti ini S. Nah, jadi S-nya yang dipakai. Ya. Jangan kena Al-Sibai diletakkan di bagian atas. Salah ya. Nyala. Nah, berikutnya. Belum nyala. Gue sebentar ya. Yes, anunya dulu laptop. Ya. Nah, berikutnya lampiran ya. Nah, untuk lampiran kita lewati saja. Nah, nanti ada latihan ya. Ini
Nah, ini nanti Bapak share saja anunya, materinya. Latihannya ini nanti silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, silakan. Baru nanti kumpulkan kepada panitia. Nanti ada door prize ya. Yang makalahnya paling baik akan mendapatkan door prize dari panitia ya. Ya. Baik, Bapak kira cukup pemaparan dari Bapak. Bapak serahkan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan acungkan tangannya, sebut nama, jurusan, dan semesternya. Yang ingin bertanya bisa langsung kirim pertanyaannya lewat live chat. Aku pergi ke kamar lah. Juga tapi menyiap betul menyiap lawan kan 12 ada anak apa salah satu keduanya anak. Silakan yang ingin bertanya. Dan sarjana sama sosial pengasuhan santri malam ini habis ada udah habis itu kayak nih TV lawan perbola tadi kan yang sini sosialisasi Untuk Mariam, silakan mengajukan pertanyaannya. Sebulan sekali, 12 kali. Sebulan sekali 2 kali kan? Langsung jadi. Langsung gitu. Nah, itu dah. Namanya masih Pak. Masih. Ubah saya ya Pak. Silakan Mariam. Fokus baik. Anak ke sana. Sekarang situ lah di pohon ciptanya. Ada deh. Itu gurunya. Suaranya belum kedengaran. Aku baca bergantung. Yang ingin bertanya langsung. Di laptop itu tadi Silakan. udah bisa pertanyaan dulu langsung. Satu-satu dulu. Bacakan ya. Ya, Ulun bacakan dulu pertanyaan dari Mariam tadi. Berapakah font bagian cover? Berapakah font bagian cover pertama itu, Pak? Oh iya. Kita langsung saja ya. Untuk judul, ini judul. Untuk bagian judul ini fontnya 16 ya. Ukurannya 16. Dan ingat, untuk judul ini harus disusun agar kalimatnya betul-betul nyambung ya. Misal pemikiran tentang sistem. Nah, yang salah itu misalnya seperti ini. Pemikiran tentang. Itu salah penulisan judulnya.
Jadi kalimatnya harus sempurna. Pemikiran tentang sistem misalnya. Dan kelembagaan pendidikan Islam. Nah, kalau seperti ini misalnya, dan kelembagaan pendidikan Islam, nah itu salah. Jadi penulisannya harus tepat. Jadi selain ukurannya 16, ini 16 ukurannya, penulisannya juga harus tepat. Harus nyambung kalimatnya ya. Baik. Untuk ini, keterangan penulisan makalah, ini ukurannya 12. Yang ini 12. Nah, ini 16. Yang ini dosen pengampu, penulis, ini sama semua 12 ukurannya. Nah, ini 12. Untuk logo ini silahkan disesuaikan. Jadi bisa diperbesar atau diperkecil silahkan. Nah, untuk nama institusi, prodi, kota, dan tahun, ini juga 16 ukurannya. Ya. Ini sama dengan judul ukurannya. Nggak dipahami ya. Siapa tadi yang tanya? Mariam, ya bisa dipahami ya Mariam. Mungkin bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan kedua dari Rifda Amelia. Apa perbedaan dari UGM Jarkuliah? Jarkuliah itu terang rasa itu berdatang meja. Baik. Apa perbedaan antara tujuan dan manfaat? Kalau tujuan ini bisa mengetahui, bisa mendeskripsikan, bisa menganalisis. Ya. Tujuan penulisan makalah untuk mengetahui bagaimana kelembagaan pendidikan Islam di masa dinasti Fatimiyah. Untuk mendeskripsikan bagaimana kelembagaan di masa dinasti Fatimiyah. Untuk menganalisis. Nah, itu tujuan namanya. Tapi kalau manfaat, nah manfaat ini nanti bagaimana makalah itu bisa digunakan. Jadi kalau tujuan ini lebih kepada untuk apa menulisnya. Nah, tapi kalau manfaat ini kebermanfaatannya makalah itu setelah dibuat. Nah, manfaat ini nanti ada dua. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis ya. Nah, manfaat teoritis biasanya apa? Sebagai sumbangan keilmuan. Nah, jadi sebagai sumbangan keilmuan atau sumbangan informasi. Nah, itu manfaat namanya. Ada juga manfaat praktis. Manfaat praktis ini misalnya sebagai model misalnya atau acuan. Misalnya kalian menulis tentang metode pembelajaran di masa pandemi. Lalu manfaat praktisnya sebagai acuan dalam penerapan metode. Wah, itu sudah manfaatnya praktis ya. Jadi intinya tujuan ini lebih kepada bagaimana untuk apa menulis makalah itu. Kalau manfaat ini setelah ditulis digunakan untuk apa? Manfaat. Itu manfaat namanya. Kalau dalam skripsi nanti namanya signifikansi. Jadi jangan kenalah sudah nulis skripsi ketika ditanya penguji, apa itu signifikansi penelitian? Apa yuk palah. Signifikansi itu ya manfaat ya, manfaat penelitian.
Ya, bisa dipahami ya, Saudari Rifda Amalia. Bisa, Pak. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Buka aja semuanya. Ini sesi tanya jawab nih. Sudah malam. Selanjutnya pertanyaan dari pertanyaannya, jika tugas makalah tersebut cara penulisannya bagaimana? Cara penulisan NIM bagaimana jika tugasnya Kelompok ya. Baik. Di bagian lapor tadi ya. Nah, kalau tugasnya berkelompok, maka NIM-nya jalan sendiri. Maka NIM-nya bisa diletakkan di samping nama ya. Jamaluddin. Nah, NIM. Nah, bisa seperti itu ya. Atau tidak ditulis lagi NIM-nya, langsung seperti ini. Jamaluddin. Nah, langsung titik 2. Nah, seperti itu. Baru sambung di bawahnya. Nah, seperti itu misalnya. Ya. Jadi bisa di sini ditulis NIM atau langsung saja nomor NIM-nya setelah nama. Itu kalau makalahnya berkelompok. Dari siapa? Dari Leni, bisa dipahami ya? Ya. Lanjut berikutnya. Berikutnya pertanyaan dari apakah sama 1,5? Per makalah. Oh, spasinya. Ya, baik. Unti. Atau tanpa spasi. Ini misalnya judul, ini tanpa spasi. Ya. Jadi satu saja spasinya nih. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, ulun Pak sudah 1, tapi di sini masih ada jaraknya, berarti di sini yang belum diatur di paragraf ini. Nah, paragrafnya ini harus 0. Kalau belum 0, maka biasanya dia tetap berjarak. Ya. Misal Bapak tambah di sini jadi 6. Itu biasanya tetap dia akan berjarak ya. Bahkan kadang sampai 10 di sini yang masih berjarak itu. Nah, ini kan masih berjarak 1 spasi. Kenapa? Karena di sininya belum diatur ini paragrafnya. Jadi harus betul-betul 0. Nah, baru dia seperti ini, ya. Jadi semuanya 1 spasi, ininya 1 spasi. Nih 1 spasi ya. Baik, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Makanya pelatihan ini sebenarnya tidak cukup 1 hari. Kalau mau langsung praktek, minimal 2 hari ya. Berikutnya siapa lagi?
Mau? Nah, Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Izzah. Apakah cover, kata pengantar, atau pendahuluan itu diberi halaman? Terima kasih. ya. Jadi ada beberapa file ya yang tidak diberi halaman. Yang pertama adalah cover, itu tidak diberi halaman. Yang kedua, daftar pustaka, itu tidak diberi halaman. Jadi ada 2 yang tidak diberi halaman, cover dan daftar pustaka. Sisanya itu diberi halaman. Jadi mulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar itu pakai halaman. Pertanyaannya halamannya bagaimana? Sedangkan di pendahuluan halamannya mulai 1. Nah, halamannya dimulai dari I kecil, ya. I kecil. Misal kita mulai dari kata pengantar. Nah, ini kata pengantar halamannya I ya. Tapi kalau kalian nulisnya per file itu lebih mudah. Jadi tinggal ganti saja halamannya. Nah, ini kan. Judulnya. Tulis tadi. Nah, tinggal diganti halamannya. Kalau tidak sesuai ya. Nah, kemudian letak halaman untuk awal bab, kata pengantar, daftar isi, itu letaknya di bagian tengah, di bagian bawah ya. Tengah bagian bawah. Jadi halamannya I kecil. Jadi urutannya kan kata pengantar, I, daftar isi, I2, ya, daftar tabel, I3. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, 1 penanya lagi. Nanti sisanya bisa saja chat langsung ke Bapak ya. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir dari Rahmaniah Ulfah. Apakah untuk menambahkan pembahasan dimasukkan dalam kajian teori atau buat subbab baru? Baik. Untuk bagian pembahasan di makalah di kampus kita itu ada yang langsung dimasukkan di bagian teori. Jadi judul di bab 2 itu kan langsung bab 2 pembahasan. Karena dia langsung teori, langsung pemikiran di makalah. Namun bisa juga kajian teoritis dulu, baru ada khusus pembahasan di poin berikutnya, di subbab berikutnya. Nah, yang paling baik itu pembahasan itu di subbab yang berbeda. Tidak tergabung dengan teoritis tadi, kajian teoritis. Nah, di sini Bapak juga ingin menjelaskan. Di sini mumpung hadir kakak-kakak kelasnya. Apa sih bedanya makalah dengan skripsi? Bedanya makalah dengan skripsi adalah makalah itu sifatnya teoritis. Jadi kalau makalah itu sebenarnya bab 1-nya sudah ada, bab 2-nya sudah ada.
Tinggal yang belum ada itu bab 3 metodologinya, bab 4 laporan lapangannya. Ya, analisisnya juga sebenarnya sudah ada di bab 2. Di bagian makalah itu. Cuma Anda akan menganalisis hanya berdasarkan yang di buku, tidak berdasarkan yang ada di lapangan. Nah, yang lebih asik itu mah analisis, bukunya begini, di lapangannya begini. Wah, itu luar biasa rame itu analisisnya. Apalagi kalau ada sesuai. Di buku aborsi itu dilarang, di lapangan aborsi itu jadi hal biasa. Wah, itu luar biasa tuh analisisnya. Dan itulah nanti yang namanya gap atau masalah. Jadi ada yang bertanya, Pak, kayak apa membuat latar belakang masalah? Cara membuat latar belakang masalah ialah cantumkan bagaimana yang seharusnya, baru Anda cantumkan bagaimana yang terjadi di lapangan. Kalau tidak sesuai, salah namanya. Karena masalah itu kan ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Itu masalah namanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan ulun Pak Eka desuah belajar nulis skripsi, berarti Anda tidak pernah juga bagian dari skripsi. Cuma bedanya belum ada bab 3, belum ada bab 4. Paparan data. Ya. Baik, Bapak kira cukup ya materi kita pada pagi hari ini. Karena dari tadi Bapak saja yang bicara terus, seakan-akan Bapak yang paling ahli, padahal tidak ya. Kita sama-sama belajar. Karena sebenarnya belajar itu tidak dibatasi oleh umur, ya. Kalau kalian duluan belajar dari Bapak, maka kalian yang lebih ahli dari Bapak. Bukan berarti Bapak lebih tua, Bapak lebih ahli, tidak. Ya. Jadi silahkan untuk belajar sebanyak mungkin, seluas mungkin, ya. Nah, penutup dari Bapak, ya, penutup dari Bapak, sebagaimana yang sering dikatakan oleh asesor, ya, kata beliau adalah tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu tulis. Itu kalimat yang kalau kita resapi luar biasa maknanya. Kadang kita menulis makalah tapi kita tidak melakukan apa yang kita tulis. Menulis makalah sholat tapi tidak sholat misalnya. Kemudian tulislah apa yang kamu kerjakan. Artinya semua yang kita kerjakan tulis. Bahkan kata guru Bapak waktu di pesantren, jangan sampai nanti kita kalah debat dengan malaikat dan atid. Kenapa? Karena kita harus lebih lengkap catatan daripada rakib atid. Jadi nanti kalau kata rakib, kamu tidak melakukan kebaikan jam nah catatan ulun. Maksudnya apa? Orang-orang yang hebat dalam menulis karya ilmiah itu dimulai dari hobi menulis. Ya, hobi menulis. Kalau Bapak dulu, kenapa Bapak bisa menulis karya ilmiah? Itu Bapak mulai dari menulis apa-apa yang kita anggap sederhana. Ya. Tulis terus, ya. Nanti akan muncul saatnya kalian akan bergerak hati ingin menulis karya ilmiah. Kenapa? Karena inti dari menulis karya ilmiah adalah kemauan, bukan kesulitan. Tidak ada yang sulit dalam karya ilmiah, tapi kalau sudah ada kemauan, insya Allah akan muncul 1000 jalan. Apa kata pepatah Arab? Idza shadaqal azmu wadhahas sabilu. Apabila sudah keinginan tinggi itu kuat, wadhahas sabilu, akan muncul 1000 jalan.
Semester 1 bingung bagaimana cara membuat makalah, tapi kalau kemauannya tinggi, ingin bisa membuat makalah, insya Allah akan muncul 1000 cara. Lagi zaman kalian tinggal pencet HP-nya, cara membuat makalah yang benar, muncul. Nah, jadi tidak ada batasan lagi ya. Baik, saya kira cukup. Salah khilaf Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Nutulen untuk membacakan kesimpulan pelatihan karya ilmiah pada hari ini. Dipersilahkan. Wahidah. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan karya tulis ilmiah pada hari ini. Karya tulis ilmiah ialah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian terhadap suatu masalah. Karya tulis ilmiah bisa berupa individu. Jenis karya tulis ilmiah ada artikel jurnal, paper, makalah, dan tugas akhir. Ketentuan penulisan makalah yang pertama jenis huruf panjang. Ukuran font 12,5. Ukuran kertas pakin atas 4 cm, kanan 4 cm, bawah 3 cm, 3 cm. Gunakan footnote. Berinternet ditulis nama penulis artikel, judul artikel, alamat situs, dan tanggal akses. Sumber kutipan, ensiklopedia, kamus, jurnal, buku, artikel jurnal, majalah, kitab, internet, dan lain sebagainya. Itu saja kesimpulan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, sesi foto bersama. Untuk seluruh peserta diminta agar membuka kameranya. Sudah. Lagi foto bersama teman-teman. Sekali lagi untuk seluruh peserta agar mengaktifkan kameranya.
Oke, untuk yang sudah mengaktifkan kamera bisa mengatakan sudah. Silakan aktifkan suaranya. Kami ya. Secara atas banyak nggak juga? Sama-sama. Yang belum on kamera, sekali lagi disilakan untuk on kamera. Udah disebutkan. Foto lagi. Berikan foto nih. Ini loh. Ya ini PRTSC ini anu men-screenshot. Foto bikin susah ada. Foto bilang. Lagi. Foto maju foto. Kasih lah. Apa aja? Sudah lah. Baik, dengan dibacakannya kesimpulan dari notulen tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan tanggal diminta kepada kedua pelaksana untuk menyerahkan